Hai Patriot, welcome to channel Sejarah Keren. Dan ini adalah sejarah pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Pemberontakan Darul Islam dengan pasukannya yang bernama Tentara Islam Indonesia merupakan pemberontakan yang bertujuan memisahkan diri dari NKRI dan membentuk Negara Islam Indonesia. Pemberontakan ini sendiri terjadi pada rentang waktu 1949 sampai 1962. Buat kalian yang penasaran dengan pembahasan kita kali ini, jangan kemana-mana, silakan duduk manis atau sambil rebahan juga nggak apa-apa. Ayo kita bahas bersama-sama tetap di Sejarah Keren. Pemberontakan DITI merupakan gerakan pemberontakan yang digagas oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo yang mendirikan negara baru dengan agama Islam sebagai dasar negara. Selain dikarenakan faktor ideologi, pemberontakan ini juga disebabkan oleh penolakan Kartosuwiryo beserta pasukannya terhadap hasil perjanjian Renville. Dalam perjanjian tersebut, wilayah Indonesia yang semula terdiri dari Pulau Jawa, Sumatera, dan Madura semakin menjadi sempit setelah adanya garis demarkasi Van Mook. Setelah terjadinya perjanjian Renville, TNI yang berada dalam garis demarkasi Van Mook harus memindahkan pasukannya ke wilayah Republik Indonesia, seperti Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan juga beberapa wilayah di Sumatera. Namun, kebijakan ini ditolak oleh beberapa tentara Indonesia yang berada di Jawa Barat. Di antaranya yaitu Tentara Hizbullah dan Tentara Sabilillah yang dipimpin oleh Kartosuwiryo. Kartosuwiryo dengan dukungan pasukan tentara Islam yang melihat adanya kekosongan kekuasaan di Jawa Barat langsung memproklamirkan berdirinya Negara Islam Indonesia, tepatnya pada 7 Agustus 1949. Berikutnya dalam perkembangannya, pemberontakan ini menyebar di beberapa wilayah seperti Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Aceh. Pemberontakan DITI Jawa Tengah dipimpin oleh Amir Fattah, DITI Sulawesi Selatan dipimpin oleh Abdul Qahar Muzakkar, DITI Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar, dan DITI Aceh dipimpin oleh Daud Bere. Daud Bere bergabung dengan Negara Islam Indonesia dilatar belakangi atas dasar kekecewaan terhadap pemerintah pusat yang melanggar janjinya untuk menjadikan Aceh sebagai daerah bersyariat Islam. Juga kekecewaan atas penggabungan Aceh dan Sumatera Utara sebagai satu provinsi. Sementara itu, Qahar Muzakkar beserta pasukannya, yaitu Kesatuan Gerilyawan Sulawesi Selatan atau KGSS, kecewa karena tidak diterima masuk ke Tentara Nasional Indonesia. Pasukan ini kemudian memutuskan bergabung dengan Kartosuwiryo dan bercita-cita mendirikan Republik Persatuan Islam Indonesia. DITI yang sudah memproklamirkan diri sebagai sebuah negara baru di atas wilayah Indonesia oleh pemerintah dilabeli sebagai pemberontak karena melakukan gerakan separatisme dan pengerusakan. Di beberapa daerah khususnya wilayah Jawa Barat, kelompok ini sering dikenal sebagai gerombolan. Hal ini disebabkan karena kelompok ini sering bergerilya di hutan dan masuk ke pemukiman warga untuk mengambil makanan di malam hari. Atas aktivitasnya ini, kelompok DITI harus berhadapan dengan Tentara Nasional Indonesia dan milisi desa yang tergabung dalam Organisasi Keamanan Desa atau OKD. Berikutnya, tahun 1957 diperkirakan jumlah pasukan DITI Jawa Barat berjumlah sebanyak 13.129 personel. Dengan perlengkapan 3.000 senjata api yang menjadi puncak dari kekuatan mereka pada saat itu. Lantas, bagaimanakah upaya pemerintah dalam menumpas pemberontakan tersebut? Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menumpas gerakan DITI. Di antaranya dengan cara pendekatan musyawarah, namun hal ini tidak membawakan hasil. Akhirnya, pemerintah mengambil tindakan tegas dengan menerapkan operasi militer dengan nama Operasi Militer Baratayuda dengan strategi pagar betis. Melalui operasi ini, TNI berhasil mendesak kelompok DITI dan pada 4 Juni 1962, Kartosuwiryo berhasil ditangkap tepatnya di Gunung Geber, Majalaya, Jawa Barat.
Selanjutnya, pada 16 Agustus 1962, Pengadilan Mahkamah Darurat Perang mengatakan bahwa gerakan Kartosuwiryo adalah pemberontakan dan hukuman mati pun dijatuhkan kepadanya. Selanjutnya, ia dieksekusi pada 4 September 1962. Lantas kemudian bagaimana dengan gerakan DITI di daerah lain? DITI Jawa Tengah yang dipimpin oleh Amir Fattah berhasil ditumpas oleh TNI dengan melaksanakan operasi militer Gerakan Banteng. Amir Fattah berhasil dikalahkan dan ditangkap pada 22 Desember 1950. Sedangkan DITI Sulawesi Selatan berhasil dipadamkan setelah pimpinan mereka Kahar Muzakar tewas tertembak dalam operasi militer yang dilakukan TNI pada 3 Februari 1965. Sedangkan DITI di wilayah Aceh dapat diselesaikan dengan jalan damai setelah pada 17 Desember 1962 berhasil diadakan musyawarah kerukunan rakyat Aceh. Dengan kembalinya Daud Bure ke masyarakat, keamanan di daerah Aceh sepenuhnya pulih kembali. Ia setuju dengan kesepakatan damai pada tahun 1963 dengan imbalan pembangunan kembali Provinsi Aceh serta hak khusus untuk hukum syariah. Lalu, bagaimana menurut kalian? Mungkinkah gerakan semacam DITI ini akan bangkit lagi di Indonesia? Berikan pendapatmu. So, itu dia pembahasan kita kali ini tentang sejarah pemberontakan DITI. Dan buat kamu yang ingin mengeksplor lebih dalam tentang sejarah ini, jangan lupa untuk lihat referensi lainnya baik di buku, internet, atau bahkan Google ya. Tinggalkan komentar di bawah jika ada hal-hal penting yang saya lewatkan. Like dan share video ini jika kalian suka, dan jangan lupa subscribe untuk hal-hal menarik lainnya. Jangan lupa juga follow akun Instagram kita yaitu Sejarah Keren. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.